Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya semua teman-teman. Pada hari ini saya ingin melanjutkan mengenai latihan soal PBJ ya. Ini yang berdasarkan Perpres 12 tahun 2021. Ini part ketiganya ya, part ketiga. Jadi soal ke 61 sampai ke 90. Jadi teman-teman yang belum mengecek part sebelumnya bisa cek di kolom deskripsi ya di bawah. Oke, langsung saja kita mulai yang pertama ya. Nah, dalam swaklola tipe 1, tim pelaksana ditetapkan oleh A. PA atau KPA, B. PPK, C. Kepala Unit Kerja, D. Pejabat Eselon 2. Sama seperti sebelumnya, kita kasih waktu 5 detik ya. Hitung mundur dari sekarang. Oke, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya apa yuk? Nah, jawabannya adalah PA dan KPA. Jadi sesuai dengan pasal 23. Nanti teman-teman bisa lihat atau bisa lihat di kolom deskripsi ada pasalnya ya. Jadi saya sudah upload di situ. Teman-teman bisa lihat berdasarkan pasal 23 mengenai persiapan swaklola. Jadi di situ diatur yang menetapkan tim pelaksana pada swaklola tipe 1 siapa saja. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Oke, next. Dalam swaklola tipe 4, tim pengawas ditetapkan oleh A. PA atau KPA, B. Pimpinan kelompok masyarakat, C. PPK, D. Pimpinan ormas. Swaklola tipe 4. Kira-kira apa? Hitung mundur ya. Ayo, kira-kira apa? Jawabannya adalah yang B ya, pimpinan kelompok masyarakat. Nah, jadi pasal 23 ayat 4 poinnya ya, poin yang D ya. Jadi mengenai persiapan swaklola di situ juga sudah jelas tim pengawas ditetapkan oleh siapa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya mengenai pasalnya. Kemudian dalam review RAB, tim persiapan dan PPK perlu memperhatikan A. Gaji tenaga kerja, biaya bahan, biaya jasa lainnya apabila diperlukan ya. Kemudian B. Gaji tenaga kerja, biaya jasa lainnya. Kemudian sama keuntungan, C. Biaya jasa lainnya, keuntungan, biaya perjalanan dinas, D. Biaya jasa lainnya, biaya bahan, biaya tak terduga. Kira-kira yang mana? Yuk, kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang A ya. Kenapa yang A? Nah, untuk PBJ pemerintah, baik swaklola atau baik melalui penyedia, tidak boleh ada biaya tak terduga. Jadi sudah harus perhitungannya jelas ya. Jadi dalam swaklola tidak boleh ada biaya keuntungan juga ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, next. Nah, dalam swaklola tipe 3, finalisasi dan penandatanganan kontrak swaklola dilakukan oleh A. PPK dengan pimpinan Pokmas. Pokmas itu kelompok masyarakat ya. Kemudian B. PPK dengan pimpinan calon pelaksana swaklola. C. PPK dengan tim pelaksana, D. PPK dengan tim BLU. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur lagi. Jawabannya adalah yang B ya. Jadi PPK dengan pimpinan calon pelaksana swaklola. Jadi kalau Pokmas itu tipe 4 ya, yang jawaban A ini itu tipe 4, yang ditanyakan tipe 3. Kemudian pimpinan BLU itu biasanya di KL, kementerian atau lembaga, itu tipe 2. Ya, ini yang ini. Kemudian tim pelaksana ini yang poin C itu tidak jelas pelaksana yang mana ya. Jadi pelaksana apa itu tidak jelas di sini, maksudnya pilihannya tidak diterangkan dengan gamblang. Kemudian jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jadi PPK dengan pimpinan calon pelaksana swaklola. Oke. Untuk selanjutnya, berikut adalah institusi yang dapat dijadikan sebagai tim pelaksana swaklola tipe 2. A. Perguruan tinggi swasta, B. Kelompok masyarakat petani irigasi, C. Organisasi masyarakat sipil, D. BLU institusi lain. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur lagi ya. Kira-kira yang mana? Jawabannya yang C ya. Jadi BLU itu biasanya, tadi saya penjelasan sebelumnya, itu biasanya ada di kementerian dan lembaga. Jadi ini tipe yang kedua. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, next. Seorang PPK memiliki peran dalam menyusun spesifikasi teknis. Dalam hal penetapan spesifikasi teknis ini, maka PPK perlu memperhatikan A.
produk dalam negeri, UMK koperasi, produk ramah lingkungan, dan SNI. B. Produk dalam negeri, UMK koperasi, produk industri, hijau, dan SNI. C. Produk impor jika tidak ada produk dalam negeri, UMKM, produk industri hijau, dan SNI. D. Produk impor jika tidak ada produk dalam negeri, UMKM, produk ramah lingkungan, dan SNI. Kira-kira yang mana? Kita jawab yang A ya. Jadi pasal 19, nanti teman-teman bisa lihat lagi pada ayat 1 itu mengenai spesifikasi teknis kerangka acuan kerja. Jadi di situ dengan jelas penetapan spesifikasi teknis ini PKPK harus memperhatikan apa aja sih. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Jadi teman-teman bisa lihat pada pasal 19 ayat 1. Jadi nanti bisa lihat di kolom deskripsi kalau misal mau lihat pasal-pasalnya. Kemudian PPK diperkenankan menyebutkan merek dalam penyusunan spesifikasi teknis dalam hal A. E-purchasing, komponen, suku cadang, bagian sistem, dan pada tender cepat. B. E-purchasing, komponen, suku cadang, dan bagian sistem. C. E-tendering, komponen, suku cadang, bagian sistem, dan pada tender cepat. D. E-tendering, komponen, suku cadang, dan bagian sistem. Kira-kira yang mana? Ayo, kira-kira yang mana? Jawabannya yang tepat adalah yang B ya. Jadi yang B itu, nah pada pasal 19 ayat 2 itu dijelaskan spesifikasi teknis dapat menyebutkan merek itu dalam hal ini ya. Jadi komponen barang atau jasa, kemudian suku cadang, bagian dari suatu sistem yang sudah ada, kemudian D. barang atau jasa dalam katalog elektronik. Nah, di sini nanti tidak ada tulisannya e-purchasing, ini adalah nama lain dari katalog elektronik ya teman-teman. Jadi nanti di dalam pasal ini tidak ada kata-kata ini, saya tambahkan ini nama lain dari katalog elektronik. Kemudian atau toko daring. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke. Harga perkiraan sendiri HPS ya. Kemudian ditetapkan PPK memenuhi unsur perpajakan. Pajak yang diakomodasi dalam pembuatan HPS adalah pajak A. PPN, B. PPh 21, C. PPh 23, D. PNBM. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Yuk, jawabannya adalah yang A ya. Jadi pada pasal 1 ayat 33, pajak pertambahan nilai ya teman-teman. Nah, nama lain juga itu adalah yang namanya PPN ya. Jadi bisa teman-teman jangan sampai ini ya tidak tahu nama lainnya aja. Pajak ini kan ada pajak pertambahan nilai tapi di sini nggak ada pilihan. Nah, ini ternyata nama lainnya adalah PPN. Oke, next. Nah, jika Anda seorang PPK, kemudian kementerian Anda meminta Anda menyelenggarakan pengadaan konstruksi shelter pasien COVID-19, maka sebaiknya Anda menggunakan jenis kontrak A. Harga satuan, B. Biaya dan imbalan, C. Lamsam, D. Putar kunci. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur ya teman-teman. Jawabannya adalah yang B ya, biaya dan imbalan. Jadi pada pasal 27 ayat 10 itu mengenai jenis-jenis kontrak. Jawabannya ada lengkap di sana. Jadi teman-teman bisa lihat dasar jawabannya sesuai dengan pasal 27 ayat 10 ya. Oke, next. Nah, jika Anda seorang PPK dalam membuat rancangan kontrak untuk pemilihan penyedia segmen kualifikasi penyedia kecil, maka jika Anda memberikan uang muka, berapa nilai presentasi uang muka maksimal yang akan Anda cantumkan dalam rancangan kontrak tersebut? Apakah A 20%, 30%, 40%, atau 50%? Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur lagi. Jawabannya yang mana? Yang D ya. Jadi sesuai Perlem LKPP, nanti bisa teman-teman di-download di JDIH ya. JDIH.lkpp.go.id. Nanti diketik aja di kolom pencarian Perlem LKPP nomor 12 2021. Pada slide halaman ke-21 mengenai D2324 ya, mengenai uang muka. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Next. Nah, dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang, yang diharapkan tidak hanya harganya yang kompetitif, tetapi juga memperhatikan kualitasnya. Maka sebaiknya Pokja menggunakan metode evaluasi penawaran A. Sistem nilai, B. Harga terendah, C. Biaya terendah, D. Kualitas dan biaya. Kira-kira yang mana? Ya, kita hitung mundur. Jawabannya yang tepat adalah yang
A ya, sistem nilai. Jadi pada pasal 39 ayat 2 itu mengenai metode evaluasi. Di sana lengkap. Ini teman-teman bisa cari mengenai metode evaluasi penawaran yang selain harganya kompetitif dan memperhatikan kualitasnya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, next, peserta pemilihan yang tidak puas atau atas keputusan hasil pemilihan dapat mengajukan masa sanggah. Berapa waktu peserta pemilihan untuk menyampaikan sanggahannya? A. 5 hari kalender, B. 5 hari kerja, 8 hari kalender, 8 hari kerja. Kira-kira yang mana? Ketika teman-teman penyedia tidak puas nih, ya kan? Jawaban yang tepat adalah yang A ya, jadi 5 hari kalender. Jadi sesuai dengan Perlem LKPP nomor 12 ya tahun 2021 halaman 51.m, selama 5 hari kalender setelah pengumuman pemenang diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, next. Dalam hal pelaksanaan seleksi konsultan badan usaha, maka Pokja akan menggunakan pendekatan kualifikasi dan evaluasi. Kualifikasi dengan metode A. Prakualifikasi pembobotan ambang batas, B. Pasca kualifikasi pembobotan ambang batas, C. Prakualifikasi sistem gugur, D. Pasca kualifikasi sistem gugur. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur. Nah, sudah saya kode nih ya, konsultan badan usaha. Oke, jadi jawabannya yang A ya tepatnya. Jadi pada pasal 44 ayat 5 poin C dan ayat 6 poin C mengenai kualifikasi ya teman-teman. Jadi kualifikasinya ini sesuai dengan saya tandain ya, seleksi konsultan badan usaha. Nah, itu disebutkan di sini. Kira-kira jawaban yang tepat adalah apa? Yaitu yang A ya. Oke, next. Nah, berikut adalah metode evaluasi penawaran dalam proses pemilihan penyedia. Di antaranya metode berikut manakah yang hanya digunakan untuk pemilihan penyedia barang? A. Sistem nilai, B. Biaya selama umur ekonomis, C. Harga terendah, B. Biaya terendah. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur lagi ya. Oke, jawabannya adalah yang B ya. Biaya selama umur ekonomis. Jadi pada pasal 39 ayat 3 mengenai metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk pengadaan barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu tertentu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, untuk soal selanjutnya, soal 75, dokumen pemilihan terdiri dari A. Dokumen teknis dan dokumen penawaran, B. Dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, C. Dokumen penawaran dan dokumen persiapan, D. Dokumen kualifikasi dan dokumen tender atau seleksi. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur ya. Kira-kira yang mana nih? Nah, yang D ya. Jadi pada pasal 46, dokumen pemilihan terdiri dari dokumen kualifikasi, dokumen tender atau seleksi, atau penunjukan langsung, atau pengadaan langsung. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Next. Pada soal selanjutnya, kegiatan yang tidak termasuk dalam tahap pelaksanaan swakelola: A. Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana, kegiatan, dan material atau bahan. B. Menetapkan penyelenggaraan swakelola. C. Pengajuan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan, dan material atau bahan sesuai dengan rencana kegiatan atau sub kegiatan ya. D. Mengajukan pembayaran atau termin. Kira-kira jawaban yang mana? A, B, C, atau D? Kira-kira yang mana? Nah, jawabannya yang B ya. Nah, pada tahapan pelaksanaan swakelola berarti sudah tidak menetapkan penyelenggara ya. Jadi langsung sudah menyelenggarakan, nggak menetapkan. Jadi sudah ditetapkan sebelumnya. Karena yang ditanyakan yang tidak termasuk. Jadi jawaban yang B ini tidak termasuk ya. Oke, next. Ketentuan pembayaran termin 1, 2, dan 3 pada pelaksanaan swakelola masing-masing sebagai berikut. A. 40, 30, 30, B. 30, 40, 30, C. 50, 30, 20, atau D. Sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak swakelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kira-kira yang mana? Beda sendiri ya, yang D ya, tidak menyebutkan angka. Jawabannya D ya. Jadi untuk sejumlah presentasi berupa angka-angka sekian ini biasanya perpres yang lama ya, perpres 54. Jadi sebelum yang perpres 16. Jadi untuk perpres yang terbaru jawabannya yang D. Oke, next.
Nah, mana pernyataan yang benar? A. Pelaksanaan swakelola tipe 2, 3, dan 4 dapat mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. B. Tenaga ahli pada swakelola tipe 1 minimal 50 dari seluruh tenaga ahli yang dibutuhkan. C. Tenaga lapangan pada swakelola tipe 1 jumlahnya tidak dibatasi ya, sesuai dengan kebutuhan. D. Pelaksanaan swakelola tipe 4, swakelola ya, tipe 4 tidak membutuhkan keterampilan sesuai dengan pekerjaan swakelola yang dilaksanakan. Kira-kira yang mana? Hati-hati, pernyataan yang mana kira-kira? Yang C ya, jadi tenaga lapangan pada swakelola tipe 1 jumlahnya tidak dibatasi memang. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Yang dibatasi itu adalah yang tenaga ahli, oke? Nah, pada poin A, mengalihkan pekerjaan utama itu tidak boleh. Jadi pekerjaan utama jangan dialihkan ke pihak lain. Terus kita kerjain apain dong, ya kan? Kemudian pada poin B, tenaga ahli tidak boleh melebihi. Kalau ini kan minimal nih, ini tidak boleh melebihi dari seluruh tenaga ahli yang dibutuhkan. Kemudian poin D, esensi dari swakelola tipe 4 adalah keterampilan, ya kan, kita butuhnya terampil, ya kan, sehingga kurang tepat. Poin C, tenaga lapangan tidak dibatasi, yang dibatasi tenaga ahli yang saya tadi sampaikan ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Next, termasuk bagian dari pengawasan teknis, pelaksanaan dan hasil swakelola kecuali A. Pengawasan kemajuan pelaksana kegiatan, B. Pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana, peralatan dan material atau bahan, C. Pengawasan pengadaan barang atau jasa jika ada, D. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan. Kira-kira jawaban yang mana? Jawabannya yang D ya. Jadi pada poin A sampai C adalah kebagian dari pengawasan ya, pengawasan teknis pada saat pelaksanaan dan hasil swakelola. Sedangkan poin D itu sudah proses setelah atau pencairan. Jadi jawabannya yang D. Jadi termasuk bagian dari pengawasan teknis ya. Tapi di sini ada kecualinya. Jadi harap teman-teman jangan sampai terkecoh ya. Oke, next. Pilih pernyataan yang benar. Tim pelaksana swakelola atau pimpinan Ormas atau Pokmas menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK. Dilengkapi BAST ya. Berita acara serah terima setelah diperiksa oleh tim pengawas. B. Tim pelaksana swakelola atau pimpinan Ormas atau Pokmas menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK. Dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh tim pengawas dengan berita acara hasil pemeriksaan. C. Tim pelaksana swakelola atau pimpinan Ormas atau Pokmas menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA atau KPA, dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh tim pengawas dan direkomendasikan oleh PPK ya. D. Tim pelaksana swakelola atau pimpinan Ormas Pokmas menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA atau KPA, dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh PPK. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur. Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Jadi tim pelaksana swakelola atau tim pelaksana swakelola tipe 2 pimpinan Ormas atau Pokmas itu tipe 3 ya. Jadi yang ditanyakan sesuai yang mana. Kemudian menyerahkan hasil KPPK dilengkapi BAST setelah dicek oleh tim pengawas dan dengan BA hasil pemeriksaan. Jadi kalau sudah ada salah satu ini yang benar udah dipilih. Jadi di sini yang tepat adalah yang B ya. Jadi tim pelaksana swakelola atau pimpinan Ormas atau Pokmas menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK. Dilengkapi berita acara serah terima setelah diperiksa oleh tim pengawas dengan berita acara hasil pemeriksaan. Oke, ini tipe yang ketiga. Oke, next. Nah, yang bukan metode pengadaan melalui penyedia adalah A. Tender cepat, e-purchasing, tender atau e-shopping. Kira-kira yang mana? Sudah terbesit ya, jawabannya yang tepat adalah yang D. Oke. Nah, jadi adapun metode pemilihan penyedia terdiri dari 5 metode teman-teman, yaitu e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya, yang bukan. Oke. Yang tidak termasuk dibolehkan penunjukan langsung dalam keadaan tertentu di kelompok pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi ialah ya kan, A. Kegiatan mendadak memenuhi komitmen internasional, B. Rahasia untuk kepentingan negara, C. Kelanjutan pekerjaan tidak selesai akibat pemutusan kontrak, D. Tender ulang yang gagal. Kira-kira yang mana? A, B, C, atau yang D? Jawaban yang tepat adalah yang D ya.
Jadi pada pasal 38 ayat 5 poin H mengenai barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang telah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan. Nah, di situ nanti teman-teman bisa lihat sesuai yang poin yang saya tunjukkan ini ya. Jawaban yang tepat adalah yang D, tender ulang yang gagal. Tahapan tender cepat apa aja nih? Yang A, pengumuman tender, penawaran harga, evaluasi penawaran, penetapan pemenang. B, pengumuman tender terbatas, penawaran harga, evaluasi penawaran, penetapan pemenang. C, undangan peserta penawaran harga, evaluasi penawaran, penetapan pemenang. D, peserta sudah terkualifikasi disikap, penawaran harga, evaluasi penawaran, penetapan pemenang. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur ya. Jawabannya yang D ya. Jadi pada pasal 50 ayat 4 mengenai pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat. Nah, di sana nanti teman-teman bisa lihat tahapannya tender cepat apa aja sih. Ya, yang tepat adalah yang ini ya, yang D. Peserta sudah terkualifikasi disikap, ya kan? Kemudian penawaran harga, evaluasi penawaran dan penetapan pemenang. Oke, untuk soal nomor 84, tahapan pemilihan melalui tender dengan metode pasca kualifikasi apakah A, B, C atau D? Kira-kira yang mana nih? Nah, pengumuman dengan metode melalui tender dengan pasca kualifikasi, jawabannya yang C ya. Jadi pada pasal 50 tahapannya lengkap nih dari 1 sampai 9, pengumuman, pendaftaran, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi, pembuktian pasca kualifikasi, ya penetapan, sanggah banding khusus pekerjaan konstruksi. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, next. Dalam hal seleksi gagal, Pokja menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi penawaran ulang apabila gagal seleksi karena A, penawaran dengan semua peserta di atas HPS, B, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, C, terdapat kesalahan dalam melakukan evaluasi, D, ditemukan adanya kesalahan dalam dokumen pemilihan. Kira-kira yang mana dalam hal seleksi gagal nih, Pokja menindaklanjuti gimana? Yang C ya, terdapat kesalahan dalam melakukan evaluasi. Jadi poinnya itu ada di pasal 51 ayat 2 poin A. Jadi di situ apabila gagal seleksi karena apa sebabnya, yaitu terdapat kesalahan dalam melakukan evaluasi. Oke, next. Berikut ini peraturan yang mengatur mengenai penanggungan bencana ya. Apakah A, UU nomor 24 tahun 2009, apakah UU nomor 25 tahun 2009, apa yang 24 tahun 2007 atau 25 tahun 2007? Kira-kira yang mana? UU mengenai penanggungan bencana. Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Jadi UU penanggungan bencana disahkan oleh Presiden sebelumnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 April 2007 di Jakarta. Itu Undang-Undang nomor 24 ya mengenai penanggungan bencana. Kemudian jawaban yang tepat adalah yang C. Next. Berikut ini pengadaan barang atau jasa yang termasuk khusus kecuali A, pengadaan barang atau jasa di luar negeri, B, pengadaan khusus, C, penelitian, D, pengecualian. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur langsung ya. Kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang B ya, pengadaan khusus. Jadi pada bab 8 di sini ya, bab 8 pengadaan khusus pasal 58 sampai 63 teman-teman bisa lihat nanti. Yang pertama, pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan darurat, pengadaan jasa di luar negeri, pengecualian, penelitian, sama tender atau seleksi internasional. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Next. Oke, untuk soal nomor 88, daftar barang atau jasa yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan, kecuali A, barang atau jasa yang pelaksananya transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum, B, barang atau jasa jumlah permintaan atas barang atau jasa lebih besar daripada jumlah penawaran, C, jasa profesi tertentu, D, barang atau jasa yang telah ditentukan kriterianya oleh pemerintah. Kira-kira yang mana? 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi PBJ dengan praktek bisnis yang sudah mapan itu yang pertama, transaksi usahanya berlaku secara umum ya. Kemudian ada akses permintaannya, akses demandnya atas PBJ-nya lebih besar daripada jumlah penawaran. Kemudian jasa profesi tertentu, D, sudah ditetapkan harganya dalam batasan pagu yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi jawabannya yang tepat ini ya, yang D ya, yang telah ditentukan kriterianya, bukan pagunya yang batasannya yang ditentukan oleh pemerintah. Oke, next.
Tahap kegiatan penelitian meliputi A. Pengusulan, seleksi proposal, penugasan, pelaporan. B. Penugasan, pengusulan, seleksi proposal, pelaporan. C. Seleksi proposal, penugasan, pengusulan, pelaporan. D. Penelaahan, penugasan, pengusulan dan pelaporan. Kira-kira yang mana? Jawabannya yang tepat adalah yang mana? Yang A ya. Jadi pada pasal 62 ayat 1 sampai 11 mengenai kegiatan tahapan kegiatan penelitian. Jadi teman-teman nanti bisa cek itu tahapan kegiatannya apa aja sih penelitian itu. Yang tepat adalah yang A ya, pengusulan, seleksi proposal, penugasan dan pelaporan. Oke, next. Soal yang terakhir, berikut merupakan batasan nilai paket untuk tender atau seleksi internasional ya, kecuali A. Pekerjaan konstruksi lebih dari 1 triliun, barang jasa lebih dari 50 triliun, jasa konsultasi lebih dari 15, atau jasa konsultasi lebih dari 25. Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo. Ya, sudah tersirat ya di situ ya. Itu yang C ya, yang apa namanya paling kecil. Nah, jadi pada pasal 63 memuat batasan nilai paket untuk tender atau seleksi internasional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Oke, sampai sini mungkin nanti kedepannya akan saya update mengenai soal PBJ, soal untuk sertifikasi dasar ya, PBJ dan lain sebagainya, tips dan triknya dan lain sebagainya. Teman-teman kalau berkenan bisa like, share, and subscribe. Jangan lupa untuk klik loncengnya ya, karena ketika kita ngupdate video tanpa diklik lonceng tidak akan dapat notifikasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.